Ya, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berbicara tentang cat dekoratif, saat ini motif semen expose itu sangatlah tren sekali. Dimana teman-teman kalau mungkin barangkali jalan-jalan ke suatu kafe atau mungkin barangkali restoran, mungkin barangkali teman-teman akan menjumpai tampak dinding yang seperti acian. Bisa juga mungkin barangkali beberapa rumah yang saat ini juga telah banyak menggunakan motif-motif seperti ini, yang mungkin dengan alasan yang dengan cat polos mungkin agak sedikit bosan. Nah, kemudian mencoba untuk membuat sesuatu yang suasananya itu lebih baru. Nah, dengan hadirnya motif semen, dirasa mungkin barangkali bagi penghuninya, terutama bagi pemilik suatu bangunan tersebut, itu nampak lebih nyaman, adem, lebih rileks, ya karena mungkin barangkali tampak lebih natural ya. Ya, berbicara tentang dekoratif selanjutnya, tentu kita akan melihat bagaimana cara proses pembuatannya dan apa saja bahannya dan alat-alat apa saja yang perlu dipergunakan untuk membuat suatu motif semen tersebut. Ya, di sini telah tampil ada beberapa motif yang sudah kita sediakan. Nah, terutama motif-motif semen atau biasa juga disebut dengan semen look atau beton look, atau juga bisa disebut dengan motif industrial atau apapun itu yang pastinya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau dilihat sekilas warnanya hampir mirip seperti kayak acian atau beton. Seperti ini. Ada beberapa jenis warna yang mungkin teman-teman bisa lihat atau mungkin barangkali nanti juga bisa coba ya, karena namanya motif semen itu tidak selalu melulu dengan satu warna. Mungkin di beberapa tempat teman-teman bisa melihat dengan warna yang agak sedikit cenderung lebih gelap, ada juga yang sedikit cenderung lebih terang dan sebagainya. Nah, ini kita buat salah satu contohnya kurang lebih seperti ini. Ini dengan sistem 2 lapis warna, hasilnya kurang seperti ini. Dan untuk yang besar ini tahapan dengan 1 lapis dengan sistem metodenya pada saat menggunakan lapisan dasar dan primernya menggunakan kapek. Dan ini ada satu lagi dengan bahan yang sama, dengan dasar yang sama, dengan primer yang sama, tapi memiliki tampilan yang berbeda. Ini dikarenakan suatu sebab, yakni penggunaan daripada warnanya ini agak lebih kental. Jadi nanti teman-teman kalau mau coba bisa, kalau untuk mendapatkan hasil yang tipis, nah ini bisa 1 lapis terus kemudian warnanya agak lebih diencerin. Jadi semakin encer biasanya warnanya agak semakin mudah. Nah, tapi untuk kekurangannya biasanya kalau terencer ini meler dan hasilnya mungkin barangkali agak kurang baik. Jadi disarankan pada saat mencampur dengan airnya jangan terlalu banyak airnya. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial kepada teman-teman semua. Dan untuk video kali ini kita akan memperlihatkan 2 cara atau 2 metode cara pengaplikasiannya. Yang pertama, videonya dengan sistem kapek atau scrub ya, dimana cara penggunaannya nanti teman-teman bisa saksikan kurang lebih hasilnya seperti ini nantinya teman-teman. Dan untuk di video yang kedua kita akan mencoba dengan sistem roll. Jadi seperti teman-teman ngecat biasa, terus kemudian dilapisi dengan cat wash. Untuk hasil lapisan pertama hasilnya mudah sama seperti ini. Dan untuk lapisan 2 lapis wash dengan 2 lapis hasilnya kurang lebih seperti ini. Cirinya agak rapat dan warnanya agak lebih gelap. Nah, dari kedua sistem ini tentunya ini ada sedikit perbedaan. Kalau dilihat dari jauh sekilas memang tidak ada perbedaan, tapi bila diraba atau dilihat sama, kalau jaraknya agak dekat ini ada perbedaan. Kalau dengan sistem scrub ini hasilnya lebih halus. Ini kalau diraba halus sekali. Nah, kalau yang sistem roll ini agak sedikit kasar. Ya karena di roll ya. Karena menunjukkan bentuk-bentuk seperti kulit jeruk tapi agak tipis. Ya teman-teman, seperti apa cara pembuatannya?
Jangan lupa simak terus videonya dari awal hingga akhir. Namun sebelum teman-teman menyaksikan lebih lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe untuk mendukung channel ini. Terus kemudian nyalakan tombol agar supaya nanti teman-teman pada saat kita membuat video-video baru tidak sampai terlewatkan. Selamat menyaksikan. Kita beranjak ke proses pembuatannya. Di sini akan saya perkenalkan terlebih dahulu alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan nantinya, supaya teman-teman nanti pada saat mencoba mempraktekannya bisa lebih pas. Nah, oke, untuk yang pertama kita sediakan di sini base coat. Base coat itu artinya lapisan dasar. Kalau mungkin barangkali teman-teman menggunakan cat untuk pengecatan tembok, biasanya menggunakan wall sealer ya. Nah, kalau di sini lebih ke primer coat. Fungsinya primer coat ini banyak sekali, di mana primer coat ini berfungsi untuk menutupi lapisan pori-pori pada dinding atau media lainnya, dan juga untuk menutupi retak rambut. Jadi nanti kalau mungkin barangkali teman-teman menemukan media yang banyak retaknya, nah base coat ini bisa dimanfaatkan karena fungsinya juga sebagai lamir. Fungsi lainnya adalah untuk meratakan atau memperhalus lapisan tembok, jadi nanti hasilnya biar lebih rata dan licin pada saat diraba. Nah, kita akan menuju ke bahan berikutnya, nah yakni Deco Wash Pen. Nah, Deco Wash Pen ini adalah lapisan primer, dimana ini berupa seperti cat, bedanya agak kental. Nah, untuk sistem pengaplikasiannya nanti kita akan mencoba menggunakan scrub ya. Terus kemudian yang ketiga, nah ini warna pokoknya Deco Color, warnanya agak kehitam-hitaman, tertulis charcoal di sini warnanya. Nah, ini untuk pewarna daripada cat washnya nanti. Terus kemudian kita menggunakan kuas. Nah, ini untuk lapisan pada saat kita mengaplikasikan warna washnya nanti. Terus kemudian di sini ada kain wash dengan judul seperti yang kita buat pada video ini adalah cara membuat wash pen ya. Terus kemudian alat bantu yang paling utama, karena di video awal ini berjudul membuat cat dekoratif poti semen menggunakan scrub. Nah, makanya alat bantunya kita gunakan scrub. Ya, sebenarnya untuk membuat metode-metode pengecatan dekoratif poti semen ini banyak sekali alat yang kita gunakan. Namun pada kesempatan video kali ini kita membuat dengan alat bantu scrub. Yang tentunya alatnya ini mudah didapatkan di material-material biasa ada. Terus kemudian di sini ada amplas. Nah, amplas ini jika diperlukan untuk mengamplas nanti bagian-bagian yang sekiranya agak kasar, dan mungkin barangkali nanti keperluannya ada yang lain lagi. Terus kemudian ini wadah kosong yang fungsinya nanti mungkin barangkali jika diperlukan untuk warna motifnya ini bisa dicampur dengan air sedikit. Terus kemudian di sini ada wadah yang berisi dengan air bersih yang fungsinya nanti untuk membasahi kain wash ya. Jadi nanti pakainya nggak kering tapi dalam kondisi agak setengah basah. Oke teman-teman, kita langsung beranjak ke video pembuatannya. Tentunya teman-teman kami harapkan bisa menyimak video ini sampai akhir, supaya nanti teman-teman pada saat mempraktekannya nanti teman-teman bisa ya. Selama teman-teman menyaksikan video ini, tentunya kita harapkan teman-teman pada saat mempraktekannya nanti bisa lebih mudah ya. Makanya ikutin terus video ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk sebelum kita melangkah ke pembuatannya, teman-teman jangan lupa subscribe dan dukung channel ini, supaya nanti kalau seandainya ada video-video terbaru dari kami, teman-teman bisa update atau tahu secara langsung ya. Kita mulai ke proses pembuatannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembuatannya, nah di sini akan saya sedikit jelaskan kembali mengenai persiapan-persiapan supaya nanti pada saat kita melakukannya biar lebih mudah dan lebih lancar. Yang pertama, ini masalah media. Ini mungkin barangkali karena di sini hanya sekedar sampel, jadi kita menggunakan media ala kadarnya. Kita menggunakan media MDF
dimana kita sudah lakban ya, biar nanti hasilnya akan rapi. Nah pada saat mungkin barangkali teman-teman mencobanya di rumah langsung ke media dinding, pastikan dindingnya dalam kondisi steril, artinya bersih, terbebas dari kotoran, nah, tidak ada minyak yang menempel dan sebagainya. Dan juga jangan lupa mungkin barangkali ada hal-hal yang terkena imbasnya nanti, nah, mungkin barangkali teman-teman bisa mengcovernya atau mungkin barangkali bisa menutupinya, supaya nanti bersih ya. Ya, oke, kita langsung mulai dari awal. Nah, kita akan mencoba amplas medianya supaya hasilnya nanti lebih licin, nanti biar nggak terganggu ya. Oke, kita langsung praktek. Mula-mula kita akan mencoba membuat untuk lapisan dasarnya menggunakan base coat. Nah, ini bentuknya kental seperti ini. Kita lapiskan hingga ke seluruh permukaan bidang. Kita ratakan teman-teman, ratakan, jangan sampai ada media atau bidang yang terlewatkan. Oke, akan kita coba haluskan. Ya baik teman-teman, seperti ini saya rasa cukup. Yang terpenting semuanya sudah rata. Nanti kita tinggal tunggu keringnya seperti apa. Nah setelah kering baru nanti kita ke langkah selanjutnya. Ya teman-teman, setelah kering kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah ini kita sudah kering sentuh. Nanti langkah proses selanjutnya kita akan melapisi dasarannya menggunakan primary emulsion sebagai lapisan dasarnya. Nanti apabila dirabanya agak sedikit kasar, mungkin barangkali teman-teman perlu amplas. Kalau seandainya mungkin barangkali halus, langsung tiba tidak jadi masalah. Oke, kita langsung ke proses berikutnya. Kita akan lapiskan untuk tuku OSP-nya. Ya seperti ini kurang lebih hasil lapisannya. Nah kita tunggu kering, terus kemudian nanti kita timpa sekali lagi biar menutup dengan sempurna. Teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan tutupnya sempurna, teman-teman beri lapisan sekali lapis lagi supaya hasilnya lebih merata untuk lapisan dasarnya. Teman-teman usahakan pada saat menggunakan scrub dengan kondisinya sangat miring ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi jangan seperti ini. Kalau seperti ini biasanya begitu ditarik ke bawah terus. Nah, ini yang benar adalah miring, posisinya sangat miring sekali seperti ini. Kemudian jangan terlalu ditekan, juga jangan terlalu diangkat. Jadi posisi yang sedang, sedikit ditekan tapi juga sedikit agak mengambang. Ini
Ya, kurang lebih seperti ini cukup. Nah, ini tinggal kita tunggu keringnya, kemudian langkah selanjutnya kita akan memberikan warnanya. Ya teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk lapisan yang keduanya, untuk lapisan primary emulsionnya tadi. Nah, ini untuk mendapatkan supaya hasil motif semen nanti lebih halus. Nah, ini teman-teman perlu diamplas. Jadi nanti biar lebih licin pada saat diraba. Nah, kita gunakan amplas yang tidak terlalu kasar. Kalau amplas lembaran, teman-teman bisa mencari dengan nomor 240 ya. Kalau amplas yang meteran, teman-teman bisa menggunakan yang nomor 400 ya. Soalnya nanti kalau terlalu kasar, nanti dikhawatirkan hasilnya baret-baret dan tidak bagus ya. Oke, kita amplas. Nah, jangan lupa debunya dilap, bersihkan. Setelah diamplas, kemudian debunya dibersihkan, kita langsung menuju ke proses pokoknya. Nah, kita akan mencoba membuat waraknya supaya nanti hasilnya seperti layaknya semen aciannya atau semen look. Menggunakan ini baiknya diencerin sedikit, dituang ke wadah secukupnya. Ya teman-teman, pada saat ngencerinya jangan terlalu encer, soalnya nanti pada saat dikuaskan biasanya agak sedikit meler. Jadi cukup sedang ya. Oke, kita langsung praktekkan. Nah, kita akan coba menggunakan kain wasnya ini, kemudian dicelup seperti ini. Tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah ya. Terus kemudian kita tumbuk seperti ini. Ini sudah siap. Terus sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita potongkan. Nah, kita ratakan dulu. Totorkan menggunakan kain was ini agak sedikit ditekan, tapi jangan terlalu ditekan, juga jangan ditarik ya, biar hasilnya lebih halus ya, lebih natural. Nah, kemudian untuk kekurangannya teman-teman bisa tambahin seperti ini. Bagian-bagian yang mungkin barangkali agak sedikit mudah pengen dituakan, teman-teman nanti bisa timpa lagi setelah kondisinya agak kering. Kalau basah jangan ditimpa dulu, soalnya pada saat ditarik nanti akan ke bawah karena prosesnya ini masih belum kering. Jadi kita usahakan kering dahulu, baru nanti kita pilihin kira-kira mana yang sekiranya mau ditambahin warnanya. Ya teman-teman, apabila untuk lapisan yang pertama ini dirasa cukup, mungkin barangkali teman-teman sukanya seperti ini. Nah, ini tidak perlu ditambahin lagi. Soalnya pada saat ditambahin lagi, apalagi nambahinnya cara merata, itu biasanya tampilnya lebih gelap. Nah, apabila mungkin barangkali dirasa kurang, teman-teman boleh menimpanya sekali lagi. Atau mungkin barangkali hanya memilih bagian-bagian yang mungkin barangkali sedikit agak terang, supaya mungkin barangkali agak rata. Tapi prinsip dasar daripada warna motif semen biasanya memang nggak sama. Ada sebagian yang warnanya agak terang. Nah, terus kemudian ada beberapa bagian yang warnanya agak gelap. Jadi ngeblok-ngeblok itu yang warna lebih natural sebenarnya. Tapi kalau mungkin barangkali teman-teman pengen lebih ke arah yang lebih ratanya, teman-teman bisa
oleskan kembali bagian-bagian yang belum rata. Ya, sama seperti aplikasi awal. Nah, ini kita tinggal pilih-pilihin aja. Nah, seperti ini. Nah. Kemudian kita pilihin lagi. Ini untuk metode yang pelannya ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah biasa, tangannya sudah terlatih, lemas, nah teman-teman bisa mempraktekannya dengan cara yang lebih cepat ya. Ya, kurang lebih teman-teman seperti ini. Apabila tadi prakteknya untuk yang agak terang dipilih-pilihin, kemudian andai kata mungkin diulang semuanya, ini warnanya biasanya yang gelap tambah lebih gelap. Jadi kami sarankan bagi teman-teman masih baru mencobanya, cukup dipilihin bagian-bagian yang masih kelihatan terang ya. Kalau teman-teman mungkin barangkali pengen menyamakan. Nah, perlu teman-teman perhatikan, ini menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman nantinya. Nah, mungkin barangkali teman-teman yang baru mencobanya, biasanya ada beberapa hal. Yang pertama, hasilnya biasanya agak sedikit acak-acakan, maklum karena mungkin barangkali teman-teman masih baru tahap belajar. Biasanya agak ngacak ya, karena posisi yang umum biasa yang kita perhatikan sama teman-teman yang lain itu biasanya agak digosok-gosok seperti ini hasilnya agak sedikit kasar sebenarnya. Iya, yang benar adalah cukup ditotolkan, agak sedikit ditarik tapi tidak terlalu ditekan. Iya, hanya untuk penyebaran ya, penyebaran warnanya sebenarnya. Terus yang kedua, bagian sambungan biasanya, bagian sambungannya searikan sekali. Jadi kalau teman-teman nanti mengaplikasikannya, usahakan bagian yang pinggirnya ini lebih tipis. Jadi nanti pada saat teman-teman ngoles di tempat sebelah-sebelahnya itu tidak menumpuk dan tidak terjadi pembelangan, maksudnya belang-belang. Ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah, pada kesempatan video kali ini teknik membuat cat dekoratif menggunakan scrap. Ya. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga hadirnya video ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa simak terus dan subscribe untuk mendapatkan updatean video-video terbaik dari kami, supaya teman-teman bisa mendapatkan beberapa ilmu dari teknik-teknik yang kita miliki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.